Shalom, selamat pagi semua. Shalom. Maestro sudah jalan berapa tahun ya? 50 tahun. Oh, 50 tahun. Kapan itu? Dirayakan Januari yang kemarin. Oh, sudah kemarin. 50 tahun Maestro di Bandung. Ini pertama kali saya sharing dengan saudara semuanya. 20 tahun yang lalu, tahun 2002 kira-kira. Ada satu anak dari Biak, namanya Wardana. Gak tahu gimana ceritanya. Anak ini hidupnya hancur betul. Suatu hari saya cari kontrakan rumah di Biak. Nah, terus dapat. Lalu pemilik rumah ini, ibunya ini sering lewat, terus ikut persekutuan di rumah itu juga. Dia lihat anak-anak muda banyak sekali. Terus suatu hari, nggak lama, pada 3 bulan 4 bulan setelah kami kontrak rumah itu, dia ngomong, "Pak, saya ini punya anak, aduh nakalnya luar biasa. Sudah ngabisin duit, kamu sampai jual rumah semuanya. Saya tanya, anak itu gimana? Nggak tahu. Kuliah berapa kali gagal. Nah, saudara, saya ini kalau ketemu orang rusak, itu hobi saya untuk saya cari. Saya punya hobi yang teman-teman berkata, makin rusak seseorang, saya makin cari di mana orang itu. Kenapa? Hanya untuk membuktikan satu hal. Serusak-rusaknya seorang manusia, di dalam Kristus dia ciptaan baru. Akhirnya saya ketemu dia di terminal di Surabaya. Sudah ngobat, sudah nggak karu-karuan. Terus kuasa gelapnya dia cari ini, ilmu itu. Udah, dengan cerita Tuhan pulihkan dia. Nah, akhirnya saya tanya, cita-citamu itu apa? Oh, saya ini pengen jadi penyiar. Oh iya? Nah, waktu itu kami nggak mikir di Nabire akan punya radio. Nah, penyiar saya tahunya cuma Maestro. Karena kenal Pak Budi sudah lama juga. Terus saya telepon, ada Pak Henry, ada Pak Roni waktu itu. Kita bawa aja ke Bandung. Wah, ternyata anak itu bakat. Tapi yang pelatih masih ada nggak ya? Saya lupa ini. Nggak tahu juga ya. Nah, saudara luar biasa, cepat sekali dia. Memang anak yang pintar ngomong. Nah, akhirnya dia pulang ke Nabire. Nah, Pak Budi, Pak Henry dengan timnya itu yang kumpulkan duit, dirikan radio AM yang pertama, radio Kristen pertama di Nabire. Dan sampai hari ini, wah ini Pak Bos yang datang. Lagi cerita Wardana ini Pak Budi. Ya tahu, jadi kami ini punya utang. Warga Nabire punya utang dengan Maestro Bandung. Karena sampai hari ini, sejak 2002 itu, sampai hari ini satu-satunya radio yang swasta dan yang Kristen. Yang lain belum ada. Nah, suara radio itu jadi tumpuan buat warga Nabire. Nah, ini sekarang kami sedang berjuang untuk bisa jadi FM supaya jangkauannya lebih luas lagi. Jadi terima kasih Maestro ya, karena menjadi berkat. Ya, saudara walaupun nggak ada di tahun itu, tapi saudara ikut berbagi. Mari kita renungkan. Apa jadinya seorang manusia, berarti masih hidup ya, bukan sudah mati. Apa jadinya seorang manusia kalau hidupnya itu nggak punya visi, nggak punya motivasi? Jadi apa kira-kira orang itu? Tolong yang di rumah beritahu suara saya cukup jelas enggak? Ya, itu live streaming ini. Ya. Ayo, apa jadinya seorang manusia kalau hidup nggak punya visi, nggak punya motivasi? Ayo cepat. Oh, berarti nggak punya visi, nggak punya motivasi di kesini. Oh, nggak bisa jawab. Oke, saya tolong dulu. Hampir semua manusia 90% kira-kira visi motivasinya jelasnya hanya uang dan uang. Orang hidup kalau visi motivasinya uang, catat, orang itu pasti jahat. Sebab siapapun yang dekat dia, maaf saya berkata, pasti akan dimanfaatkan untuk mencapai visi dan ambisinya, betul tidak? Nah, maka itu temukan. Apa jadinya seorang manusia hidup nggak punya visi, nggak punya motivasi? Ayo, hampa. Betul, apa lagi? Jadi zombie. Ya itu saya tunggu. Hidup tapi kayak ayam. Betul, kadang-kadang nggak mau juga ngomong. Sebenarnya, ayo kita lihat satu-satunya ayat di Perjanjian Baru yang memberitahu kita ayat yang ke-14. Kebetulan angkanya enak dihafal. Matius 14 ayat yang ke-14.
Puji Tuhan, Radio Mes terus 50 tahun sekarang. Saya masuk tahun ke-51, luar biasa. Matius 14 ayat 14. Udah? Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak. Nah, stop dulu ya. Sesepi-sepinya daerah di Pulau Jawa, sesepi-sepinya daerah di Pulau Jawa, tetap banyak orang. Dengan tidak pertanyaan saya. Nah, dari sini motivasi hidup kita akan teruji. Setiap kali saudara melihat orang banyak, cek apa yang muncul di hati saudara. Setiap kali melihat orang banyak. Ini hebat sekali kalimat ini. Kenapa Tuhan Yesus memulai dengan kata ketika dia melihat orang banyak? Oke, saya beri contoh. Kalau saudara punya pabrik sepatu, pergi ke suatu daerah dan saudara lihat, wih, banyak sekali penduduk di sini. Sebagai pengusaha sepatu mikir apa? Pangsa pasar. Dan itu nggak salah, memang itu motivasinya. Saudara pengusaha restoran saudara di sebuah kota laris terkenal. Saudara pergi, entah jalan-jalan, entah acara apa, ke tempat yang lain. Lihat ramai sekali penduduk di kota ini. Saudara mikir apa? Ya, buka cabang dong. Loh, wajar tidak? Loh, wajar tidak? Loh, saya tanya cepat jawab lah. Saya ini kalau mau ngajar gitu. Wajar tidak? Nah, ini yang Tuhan maksud sebagai murid-muridnya. Setiap kali kita lihat orang banyak, ada orang urusanmu, betul nggak? Cuek, masa bodoh, terserah. Nah, apa? Saya nggak minta saudara jawab lewat orientasi kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Catat, orientasi kita, sasaran hidup kita, apapun yang kita kerjakan sebagai murid-muridnya harus orang, manusia, bukan benda atau fasilitas. Maaf, seorang pemimpin, dan ini pasti dalam gereja, karena pemimpin pendeta yang orientasinya adalah fasilitas, bangunan, alat musik, sound system misalnya ya, kemewahan gedung, maka jemaat buat pendeta seperti ini adalah asetnya. Betul nggak? Untuk menunjang perkembangan. Akhirnya bukan orang. Bagi itu pendeta seperti ini, kalau suatu ibadah pemain musiknya ngaco, WR-nya fals, itu dimarahi habis pasti. Karena apa? Pengunjung gak datang lagi minggu depan. Ngerti nggak kalimat itu? Bukan orang. Kalau Tuhan Petrus tetap harus dipulihkan dan dilayani karena orang sasaran. Ngerti ya? Ulangi lagi Matius 14 ayat 14. Ayo baca lagi dari awal ya. Matius 14 ayat 14. 1, 2, 3. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak dan besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Ini luar biasa. Ketika Yesus mendarat dan melihat banyak orang, nah ini motivasi hidup, ini visinya. Tergeraklah hatinya. Saudara, mulai hari ini mari kita menyadari, tiap kali kita lihat orang, pokoknya orang deh, apa yang muncul di hati kita? Jawab dalam hati. Itulah motivasi hidup. Apa yang muncul? Nah, Tuhan Yesus luar biasa. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Nah, dalam bahasa Inggris kata belas kasihan itu compassion. Nah, di dalam ilmu manajemen, seorang manajer, seorang pemimpin, seorang karyawan, kalau nggak punya passion, ngerti kata passionnya? Punya hati
Untuk apa? Dia kemana mau nggak balik yang satu? Mesti siaran, karena Oh, iya, saya udah. suruh di ini dulu, pending dulu. Oh gitu. Sayang soalnya Ya. pas- Oh ya nggak apa-apa, kita tunggu dulu kalau begitu. Ya. Ya kita tunggu. Pak Budi pendirinya berapa orang maestro ini? Pak Budi pendirinya sendiri aja Pak Budi? Enggak, berapa orang pendirinya? Yang dirikan maestro sendiri? Sebetulnya bukan berapa orang, dari semuanya barang-barang aja, Terus? dari hobi. Oh dari hobi. Iya. Pak Budi dulu yang mulai? Mbak, Oh enggak. sepupu ada sepupu. Oh iya. Dia senang utak-atik elektronik, nyoba-nyoba, Ya. akhirnya bisa ada pancaran sampai ujung kaca piring. Oh kecil aja duduk di sini jadi ya. Kecil. Oh. Nah di situ terus berkembang, makin itu waktu sampai ujung kaca piring kan itu jadi bergairah tuh. Terus Iya. kembang. Cepat aja ya. Oh Iya. apa juga. Masih ada sepupu itu? Masih. Ya. Itu jadi sebelum tahun 69 dong? Iya, 68 akhir. 68. Oh. Terima kasih sungguh-sungguh jadi berkat yang luar biasa. Belum kembali? Yang di Banti lagi? lagi cari bahan dulu untuk masak. Oh ya, yang kita lama nggak ya? Enggak. Enggak ya. Ya nggak apa-apa, biar yang kita tunggu supaya nyambung. Ya. Terus waktu 50 tahun perayaan rame. Oh, terima kasih sudah balik. Ya, baik saya lanjutkan. Ya, jadi motivasi hidup kita harus kita cek. Setiap kali kita melihat orang, banyak maupun sedikit, muncul apa di hati kita? Saudara, ini konsep yang harus ada di hidup kita. Nah, khususnya bagi yang sudah menikah dan punya anak. Berbahagialah orang tua kalau bisa menanamkan motivasi ini kepada anak-anaknya sejak masih kecil. Betul tidak? Dunia punya filosofi dan itu disetujui oleh semua manusia di dunia bahwa manusia itu makhluk sosial. Setuju nggak kata itu? Nah, apa itu kata makhluk sosial? Simpel. Kita tidak bisa hidup sekaya apa, sehebat apa, sejenius apa, kita nggak bisa hidup sendiri. Kita perlu orang lain. Itu namanya makhluk sosial. Maka itu musuh utama firman dan Injil itu bukan setan. Musuh utama Injil, musuh utama kebenaran adalah orang egois dan orang pelit. Itu musuhnya, bukan setan. Karena orang egois dan orang pelit tidak pernah punya waktu untuk mikir keluar. Selalu ke aku dan aku dan aku. Dan itu bisa dilihat cara dia menggunakan uang. Orang egois, orang pelit, sedikit sekali mikir orang lain, sedikit. Kalau toh dia mau berbagi, pasti karena terpaksa atau karena ingin dilihat orang lain. Betul tidak? Maka itu ini musuhnya. Maka itu cek sampai akhir Agustus nanti ini, berapa banyak yang saudara keluarkan untuk belas kasihan kepada orang-orang. Ketika Yesus mendarat dan dilihatnya orang banyak itu, muncullah compassion, belas kasihan itu. Hati, semuanya dimulai dari hati, bukan dari dompet. Awas. Kalau semua dimulai dari dompet, habis. Maka semua punya uang dan uang dan uang, maka orang-orang di sekitar kita adalah aset, adalah tujuan untuk mereka mensupport kita mencapai tujuan motivasi ini. Dan itu jadi jahat ya orang-orang itu. Nah, sering cek. Maaf kalau saya tanya ini, apa motivasi saudara kerja di Maestro? Bergabung di Radio Maestro? Selalu dicek. Bisa nggak orang bekerja karena uang? Bisa nggak orang bekerja karena nggak diterima tempat lain? Dan banyak alasan lain. Saudara, udara satu-satunya sarana Injil yang bebas, nggak ada yang bisa menghalangi. Betul tidak? Dan ini luar biasa. Maka itu, kalau saudara di sini terus kerjakan motivasi itu dengan baik. Selalu punya compassion, punya belas kasihan setiap kali melihat orang lain. Yang berikut, motivasi sebagus apa,
visi sehebat apa dalam hidup, maaf, kalau tidak ditunjang keluarga harmonis, visi motivasi itu pasti hancur. Betul atau tidak? Keluarga ini penting sekali. Maaf, bagi yang belum menikah, saya nggak tahu berapa orang di sini yang belum menikah. Bagi yang belum menikah, jaga jangan sampai saudara salah pilih. Saya sering berkata kepada semua hamba-hamba Tuhan yang masih muda belum menikah, satu-satunya hal yang bisa merusak panggilan Tuhan atas hidupmu adalah salah kawin. Dan itu saja. Salah menikah itu merusak panggilan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan benci perceraian. Itu masalahnya. Nah, orang yang salah menikah, jadi yang sudah menikah lanjutnya jangan mikir balik. Lanjut. Awas. Orang yang salah menikah, saya punya istilah bahasa Jawa, ngemut silet seumur hidup. Ngemut silet tahu itu menderita sekali. Nah, jadi yang sudah terlanjur salah, gimana caranya? Ampuni. Siapa yang diampuni? Loh, masuk apa? Yang sudah menikah itu loh, saya tanya, siapa yang harus diampuni? Yang di sampingnya ini loh. Betul? Ya sudah, ampuni, terima. Jadi keluarga kita harus kita jaga baik-baik. Dan cara menjaga keluarga kita adalah dengan firman Tuhan. Katakan amin. Tidak ada buku lain yang bisa kita jadikan pegangan dalam hidup kecuali firman Tuhan. Kalau lihat ini ya mungkin ada yang sudah anaknya berapa yang ber-20-an. Kecuali Pak Budi lain lagi. Oke, dengerin ya. Saya akan memaksa saudara untuk percaya konsep ini. Segala sesuatu apa saja itu pasti dan selalu dimulai dari rumah. Renungkan kalimat. Segala sesuatu dan apa saja selalu dan pasti dimulai dari rumah. Artinya kita dan anak-anak kita mau jadi sehat atau sakit-sakitan, anak-anak kita akan jadi jenius, maaf, atau bodoh. Anak-anak kita akan berhasil atau gagal. Anak-anak kita akan jadi apa dan bagaimana. Setuju nggak kalimat ini? Semua itu dimulai dari rumah. Renungkan, ya atau tidak? Semua dimulai dari rumah. Maka itu bicara visi, bicara misi. Sehebat apapun, tidak ada perusahaan yang nggak punya visi misi, selalu itu. Betul? Tapi tanpa ditunjang dengan hidup kita di rumah, bagaimana kita bisa kerja dengan baik? Bagaimana kita bisa kerja dengan tenang? Bagaimana kita bisa produktif? Kalau tidak, apa yang terjadi pada seorang yang di-training terus-terusan, nggak cuma Indonesia, sampai ke luar negeri, tapi kalau di rumah hampir tiap hari berantem suami istri ini, apa gunanya training itu? Betul nggak saya berkata ini? Maka itu mulainya di rumah. Saudara, saya menemukan fakta, karena dari awal saya dipanggil Tuhan menjadi hambanya, maka keluarga adalah beban utama. Keluarga. Nah, ternyata begini. Satu-satunya penyebab setelah suami istri beres, anak-anak pun harus beres. Betul nggak? Nah, satu-satunya penyebab mengapa anak-anak berontak dan nggak hormat dan melawan papa mama, satu-satunya hal, bukan dua, bukan tiga, yaitu kalau papa mama main sandiwara, berlaku munafik, anak-anak gak akan bisa respect kepada papa mama. Begini, kalau papa mama di rumah rajin bertengkar, ada nggak suami istri rajin bertengkar? Kalau saya tanya ada nggak? Banyak, bukan cuma ada. Nah, ketika papa mama rajin bertengkar, ya pasti di rumah dong, nggak usah bertengkar di mall dan di pasar. Tapi kalau papa mama mau ke acara-acara resmi,
mau ke gereja. Baru keluar pintu rumah, langsung dua orang ini main sinetron so akrab. Percayalah, anak-anak langsung muntah dan tidak akan pernah respect kepada papa mama. Renungkan, betul atau salah? Anak gak bisa hormat, anak gak suka. Anak-anak itu manusia yang paling tulus, betul gak? Anak-anak itu belum punya politik di hidup. Kita punya politik banyak, selama gede begini. Tapi anak-anak tidak. Maka itu mereka nggak bisa lihat kemunafikan. Mereka nggak terima. Coba, yang belum punya anak pun tak. Satu-satunya wajah anak yang saya paling suka dan gemes. Perhatikan aja. Ketika anak ini bohong. Lu ngerti gak maksud saya? Itu wajahnya gemes. Enggak kok, Ma. Enggak. Tapi wajahnya menunjukkan dia melakukan. Lu yang atau tidak? Nah, itu saya coba-coba setelah gede kok nggak bisa wajah itu ada. Lu serius, saudara? Itu wajah yang saya paling suka kalau ketemu anak-anak. Aduh, kamu tuh akhirnya nggak jadi marah dong. Lu betul tidak? Oh, dia ngaku. Ngerti nggak maksud saya ini ya? Itu wajah yang luar biasa. Maka itu papa mama nggak boleh munafik. Apa yang kita buat di luar rumah dan di dalam rumah harus sama. Katakan amin. Maka anak akan respect kepada kita. Dari mana saya menemukan ini? Maaf. Dari semua anak pendeta yang nggak mau dengar firman yang dikatakan bapaknya. Saya ngecek kenapa? Nah, ternyata apa yang dikatakan bapaknya nggak dilakukan di rumah. Maka anak nggak akan mau dengar. Karena munafik. Maka itu yang dipuji oleh Tuhan Yesus kalau kita baca 4 Injil. Dia lebih sopan loh kalau ketemu orang berdosa. Betul nggak? Tapi ketemu orang munafik, dia ganasnya luar biasa. Betul tidak? Nah, kenapa? Karena dia tuh maha tahu. Ngapain kita bohongin dia? Dengan segala aktivitas keagamaan kita, ritual-ritual kita. Untuk apa? Maka itu Papa di surga adalah satu-satunya Tuhan. Beda dengan semua Tuhan yang ada di dunia ini. Apa bedanya? Papa kita tidak pernah menilai kita waktu kita di gereja. Catat itu. Dia selalu menilai kita dalam hidup 24 jam sehari, Bapak. Di dalam ibadah yang cuma ritual buatan manusia, kita pasti munafik. Maka itu ingat kalimat ini. Kita bisa berlaku munafik di rumah atau di gereja. Jawab cepat. Gereja. Nah, itu jangan saya cerita gereja. Lu serius saya ngomong ini? Ya nggak lucu kalau di rumah munafik. Munafik sama siapa? Saudara, ini faktanya. Maka itu Tuhan tak pernah menilai. Wih, dia itu rajin kok doa sehari 8 jam. Enggak. Mana tahu kita doa atau tidak, udah sembunyi. Atau tidak? Orang boleh rajin ke gereja, tubuhnya ada di gereja. Terus nggak hatinya tempat lain, pikirannya tempat lain juga. Siapa yang tahu? Maka itu 24 jam Tuhan akan nilai kita. Bagaimana hidup yang sesungguhnya ini. Maka itu di rumah anak-anak kita akan memperhatikan. Nah, dari semuanya itu dimulai dari mana rumah? Kita buka Ibrani 13 ayat yang keempat. Sampai jam berapa ini? Aturannya sampai jam berapa? Masih berapa menit? Oh, spesial. Oke, terima kasih. Ya, Ibrani 13 ayat 4. Seru saudara kalau kita belajar firman Tuhan. Kita hidup benar ataupun tidak benar, kita hidup munafik ataupun jujur, ternyata dimulai di satu tempat. Keren sekali tempatnya. Udah? Ibrani 13 ayat yang keempat. Ayo, Ibrani 13 ayat yang keempat. Maaf, sedikit sekali gereja merupakan kebenaran ini. Kenapa? Ada 2 alasan. 1, mungkin si pengkhotbah nggak beres juga di tempat tidur. Atau ya
karena takut. Dan firman itu ditulis pedang bermata dua. Jadi kita sampaikan keluar, ngantam ke dalam juga. Maka itu seorang hamba Tuhan akan dilihat dari hidupnya. Kalau dia jujur kepada Tuhan, dia berani menyampaikan kebenaran. Udah, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah berapa orang? Kamu semua ngapain? Penuh hormat terhadap. Nah, sekarang lihat. Ini hukum Tuhan. Semua orang Tuhan minta respect, penuh hormat, tidak sekedar hormat terhadap perkawinan. Maaf karena saudara di Bandung, saya ngomong tentang orang Bandung. Saya berapa kali ke Geger-Kalong waktu itu mengunjungi tempatnya AAG. Saya respect pada dia. Saya pikir ini orang kok bisa pintar begitu. Kalau sudah sering mengikuti dia khotbah, betul nggak? Itu kalau cuma teriak-teriak, terus dibuat-buat, betul. Itu berapa kali saya ke Geger-Kalong, ke tempatnya. Saya pikir, wih, satu orang aja dampaknya berapa ribu. Setiap hari yang datang ke sana, itu nggak ada 1.000, tapi ke atas 1.000. Tiap hari bis-bis besar-besar itu, sampai masyarakat sekitar daerah itu dapat income, jual ini jual ini. Tapi lihat, kapan pamornya habis sampai hari ini? Jawab. Waktu dia kawin lagi, poligami. Nah, saudara belajar nggak? Maaf ya, ini kita nggak ngomongin orang loh, tapi ini fakta. Bukankah dihukum mereka laki-laki boleh kawin lebih dari 1 kan? Loh, iya atau tidak? Tapi apa faktanya? Ternyata yang punya hukum sendiri nggak hormat pada hukumnya. Loh, iya atau tidak maksudnya? Maka itu Ibrani 13 ayat 4 itu tertulis di hati semua manusia, bahwa dengan sendirinya semua manusia itu menghormati perkawinan. Contoh kedua, maaf, tadi saya nggak ngomongin orang. Kapan pamornya habis? Setelah dia ceraikan istrinya. Itu kan bukti bahwa ayat ini tertulis di hati semua manusia. Loh, betul tidak, saudara? Maka itu hukum ini ada. Bagaimana cara kita menghormat, penuh hormat terhadap pernikahan kita? Kalimat berikut. Ulang dari depannya. 1, 2, 3. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan ya, sebab jadi satu-satunya cara kita menghormati pernikahan kita, jangan kotori, jangan najiskan, jangan rusak, jangan cemarkan tempat tidur pernikahan kita. Sebab orang Sunda, orang berzina akan dihakimi, itu akan dihukum. Ini luar biasa. Nah, secara psikologis ini sudah dibuktikan. Apa itu? Dengar ya. Suami istri yang selalu aman, bahagia di tempat tidurnya. Setiap pagi kalau dua orang ini meninggalkan kamarnya dan kembali ke aktivitas tanggung jawab sehari-hari, yang dibawa suasana apa? Sejahtera, suasana damai, suasana ketenangan. Tapi kalau suami istri nggak pernah beres di tempat tidurnya, setiap pagi waktu dua orang ini bangun, yang dibawa pasti marah-marah, jengkel, nggak puas. Betul tidak, renungkan? Maka itu satu-satunya tempat yang tertulis di Perjanjian Baru untuk dikuduskan, bukan mimbar gereja, bukan tabernakel, bukan bukit doa. Satu-satunya ayat dalam Perjanjian Baru yang Tuhan minta kita kuduskan hanya tempat tidur pernikahan kita. Ini luar biasa. Maaf, saya harus ngomong. Secara fisik suami istri tidak berzina secara fisik. Tapi kalau dua orang ini sedang jengkel di tempat tidur, maaf, wajar ada naluri seks. Saya tanya, jawab dengan baik. Bisa nggak suami istri ini karena lagi jengkel berdua, terus mikir orang lain? Nanti nggak pertanyaan saya. Bisa tidak?
Loh, saya tanya, bisa nggak? Bisa. Nah, Bisa. hukum surga tentang perzinahan itu keren. Barang siapa memandang orang lain dan menyakitkan, iya atau tidak? Saudara perhatikan. Jadi tempat tidur kita jadi najis bukan karena ada orang ketiga secara fisik hadir, tapi orang ketiga yang di pikiran kita. Ketika kita tidak mengampuni, kita tidak berdamai dengan pasangan kita. Tolong catat. Di dunia ini nggak ada pemerintah negara mana saja, nggak ada yang membuat sensus tempat tidur rakyatnya. Itu pemerintah nganggur. Tapi aneh, pemerintah surga yang disensus tempat tidur kita ini luar biasa. Nah, ayat itu saya pakai dengan hidup anak-anak. Tidak semua kita pernah tahu hal ini, tapi semua kita pasti setuju. Sebuah keluarga yang kamar cukup banyak sehingga masing-masing anak punya kamar sendiri. Jawab pertanyaan saya. Kalau papa mama itu benar, harmonis, hidup dalam damai sejahtera dan saling mengampuni, ketika papa mama ada di kamar di atas tempat tidur, percayalah anak-anak ikut ribut di tempat tidur papa mamanya, walaupun mereka punya kamar sendiri. Betul atau tidak? Lu ya atau tidak? Ini luar biasa. Jadi anak-anak itu karena tulus, karena hatinya masih bersih, mereka bisa tahu yang hadir di tempat tidur papa mama ini siapa. Walaupun papa mama ributnya nggak pakai mulut, tapi pakai hati saja. Walaupun papa mama sedang di tempat tidur, anak-anak di rumah, kalau papa mama nggak berdamai, percayalah anak-anak nggak akan berani naik ke tempat tidur bersama papa mamanya. Saya buat riset seperti itu, hasilnya luar biasa. Maka itu saudara-saudara, kru maestro yang berbahagia. Cuma perusahaan punya visi misi yang hebat, tapi kalau dari rumah kita nggak beres. Apa yang kita bawa waktu kita kerja? Kalau di rumah nggak beres, maaf, di tempat tidur nggak beres. Yang kita bawa kemunafikan, pura-pura senyum kepada teman, tapi hati dongkol. Betul tidak? Nah, itu jadi merusak kerjasama yang ada. Kejadian 2 ayat 8. Ini keren sekali. Kejadian 2 ayat 8. Coba. Ada yang bisa bahasa Mandarin di sini? Ada nggak 1-2 orang? Saya tanya, nggak ada ya? Itu bisa dilihat di YouTube. Ya, cara nulis. Saya baca dulu. Kejadian 2 ayat 8. Nah, motivasi dan visi kita akan terus terjamin, akan terus terrealisasi, akan terus eksis kalau warga kita seperti ini. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Selanjutnya Tuhan Allah membuat nama ya, ya. Boleh nggak saya ganti? Disitulah ditempatkannya, ditaruhnya, disimpannya, dijaganya keluarga yang dibentuknya. Boleh nggak saya ganti keluarga? Ya kan, itu kan Adam dan Hawa. Saudara, saya kaget. Luar biasa Bapak. Jadi di benak Bapak di surga, di konsep hati Bapak di surga tentang semua keluarga. Ingat, nggak cuma keluarga Kristen. Maka itu 2 tokoh tadi saya sebut. Kok terjadi begitu? Ini ayatnya. Coba dengar. Jadi konsep Papa terhadap manusia, semua rumah tangga, semua keluarga, semua pernikahan harus tinggal, diam, dan hidup dalam suasana taman. Catat. Ayo kita mikir. Walaupun di Indonesia nggak ada taman sebagus yang di Eropa, tapi kita punya. Tiap kali saudara mendengar kata taman, muncul apa di benak saudara? Cepatan, 5 orang mau taman. Indah. Apalagi indah, cepat. Sejuk. Ayo apalagi? warna-warni. Warna-warni, betul. Taman, mendengar kata taman. Wangi, betul. Apalagi ini toh. Saya satu kata yang umum. Taman, indah, sejuk, warna-warni, apalagi? Masa sih nggak bisa nyebutin kata taman? Cantik, asri, nyaman, segar, aman.
ada kolam, ada ayunan. Bukan apa nggak mikir begitu? Wah, tolong catat. Saya pertama kali diajar Roh Kudus ayat itu, saya tuh menangis. Wih, indahnya konsep keluarga bagi Tuhan. Apa lawan katanya taman? Kebalikannya. Coba. Medan perang. Medan perang. Apalagi Sampah. sampah. Apalagi gurun, tandus, gersang, kering. Tolong catat. Iblis tidak pernah memusuhi gereja. Gereja masih ada walaupun banyak dibakar, ditutup, betul? Iblis nggak pernah memusuhi sekolah teologi. Masih banyak. Iblis tidak pernah memusuhi orang berdoa, orang baca Alkitab. Lihat di Tiongkok pernah diancam tetap dapat Alkitab. Iblis tidak pernah memusuhi perusahaan-perusahaan terkenal di dunia. Lihat, sebut perusahaan apa saja masih eksis ratusan tahun. Tapi tolong jaga, iblis paling benci taman ini. Betul atau tidak? Buktinya, iblis sudah sangat berhasil, sangat rusak Taman Eden jadi padang gurun. Ngeri, saudara. Ayo kita jujur pada diri kita sendiri. Sepengetahuan kita akhir-akhir ini, keluarga-keluarga yang kita tahu, mana lebih banyak suasana taman atau padang gurun? Ngerti nggak pertanyaannya? Ayo, suasana taman atau padang gurun? Yang kita tahu secara umum. Jawab dong, taman atau padang gurun? Padang gurun. Maka itu iblis berhasil. Nah, saya belajar dari firman ini. Kalau kita baca baik-baik, siapa yang buat taman itu? Papa atau kita? Yang buat taman itu siapa? Iya, Papa di surga. Jadi kita hanya mengelolanya. Tinggal gratis di taman itu. Wah, itu luar biasa. Tolong catat. Untuk mengelola taman perlu alat gak? Lalu, puji Tuhan, alat untuk mengelola taman Eden kita yang Papa sediakan cuma satu. Nggak perlu sampai ribet, sehingga kita perlu gudang sendiri untuk menyimpan alat-alat merawat taman itu. Tolong catat. Satu-satunya alat yang Papa sediakan untuk kita merawat taman Eden yang Dia buat, alat itu namanya mengampuni. Simpel gak? Sederhana gak? Lu jawab, cuma satu. Simpel tidak? Tapi kita sering gagal untuk tidak saling mengampuni. Maka itu suami istri, visi misi perusahaan boleh hebat, tapi kalau tempat tidur kita nggak pernah beres, berarti bukan taman yang ada di keluarga kita, tapi padang gurun. Nah, iblis sangat berhasil mencuri alat ini. Betul atau salah kalimat saya? Iblis sangat berhasil mencuri alat ini. Maka itu saya temukan di Efesus 5. Setiap kali ada orang menikah, Tuhan pasti memberi hadiah. Sebuah nilai yang tak ternilai. Bukan emas, bukan uang, bukan deposito, bukan surat tanah. Tolong catat, surga selalu menyediakan harta yang mulia dalam setiap pernikahan. Harta itu namanya mengampuni. Maka itu jaga supaya pengampunan gak dicuri oleh iblis. Walaupun kita lihat fakta, iblis berhasil. Ngeri sekali. Jadi mau berubah mulai hari ini, supaya visi misi yang Tuhan berikan, baik perusahaan berikan itu kita kerjakan. Mulai dari tempat tidur kita. Pokoknya luar biasa. Jaga taman kita. Jaga. Karena taman itu harus ada di dunia. Bayangkan kalau semua keluarga hidup di taman Eden, maka surga ada di bumi. Betul tidak? Suasananya luar biasa. Saudara bayangkan, apa yang terjadi dengan anak-anak kalau papa mamanya selalu menjaga taman Eden? Anak-anak jadi apa? Lahir, bertumbuh, besar di suasana taman. Anak-anak jadi apa? Sehat. Apalagi berhasil, jenius. Itu loh, saudara. Maka itu jangan kita jadi bodoh hari ini. Pengampunan
itu segala-galanya. Betul? Pengampunan segala-galanya. Dalam bahasa Inggris ada istilah bagus, forgiving is healing. Dan itu betul. Maka itu hanya Amsal yang menuliskan hati yang pahit, hati yang penuh kebencian, hati yang penuh kemarahan, hati yang putus asa, itu mengeringkan tulang. Bukan tulangnya yang jadi basah, dari basah terus kering. Tidak, di dalam tulang yang kering ada apa yang basah? Ayo, di dalam tulang yang kering ada apa yang basah? Sumsum, nggak usah ragu-ragu. Ayat itu sudah dibuktikan oleh medis. Dan Amsal 17 ayat 22 adalah satu-satunya tulisan di dunia yang merusak sumsum, bukan bakteri, bukan virus, tapi hati yang kecewa, hati yang putus asa, hati yang dendam, hati yang stres, hati yang tidak terima keadaan yang tidak enak. Pokoknya hati seperti itu, sumsumnya kering. Nah sekarang, apa fungsi sumsum? Kenapa Tuhan ciptakan sumsum? Untuk apa? Ayo pikir. Sumsum, jangan di sate, awas. Untuk apa sumsum? Cepetan. Ayo belajar medis sedikit lah. Sumsum itu apa fungsinya? Pabrik darah. Pabrik darah itu sumsum. Ingat kasus terakhir Ibu Ani Yudhoyono, leukemia karena sumsumnya yang rusak, nggak bisa produksi darah merah dengan betul. Saudara, fungsi darah untuk kehidupan. Jadi dokter-dokter sudah membuktikan, pokoknya orang yang stres itu darahnya asam, nggak basah lagi. Ini istilah kimia. Orang yang darahnya asam, metabolisme tubuhnya yang rusak. Maka itu terbukti kenapa orang gila sehat terus. Nggak pernah mikir. Terus ini saudara, pernah lihat orang gila sehat loh mereka? Loh, kok nggak percaya sih? Bertak misalnya saudara orang dari daerah mana kerja di Bandung sekian tahun nggak pulang, dia masih ada. Bertahun-tahun dia masih ada. Sebabnya tadi hai. Ya benar itu, hati yang gembira itu obat yang manjur. Tapi maksud Tuhan bukan gila dulu baru saya jangan. Lalu lihatlah suami istri yang gembira terus, efek dampaknya pasti ke anak-anak. Apa yang terjadi dengan papa mama yang selalu mengampuni, selalu mengampuni, selalu mengampuni? Suasana rumah tangganya jadi apa? Nyaman, aman itu di situ. Maka itu saya bisa buktikan, yang dirusak oleh iblis, yang dicuri oleh iblis, bukan uang kita, bukan deposito kita. Pengampunan ini yang dicuri. Ngeri sekali. Jelas ya? Mau berubah mulai hari ini? Mau kita jaga keluarga kita? Iya. Biasa sih bisa ngomong panjang tapi harus kerja. Nah, puji Tuhan dengan teknologi informasi ini ada di sosial media. Anak saya memasukkan semua khotbah saya itu di semua sosial media. Dari YouTube, iTunes, Spotify, Deezer, podcast, semuanya pokoknya saya nggak hafal satu-satu. Saudara kalau mau dengar pengajaran firman, cari di Daniel Alexander. Puji Tuhan. Dan ini sudah setahun lebih ini, setiap kali saya ngajar mesti live streaming. Itu idenya anak-anak itu. Hebat sekali, jadi orang bisa dengar. Minggu lalu saya seminggu di Papua, nggak ada sinyal. Wih, orang pada protes, kok nggak ngajar lagi? Nggak ada sinyal saya. Oke ya, siap berubah mulai hari ini. Mau ciptakan, mau jaga taman itu kembali di rumah kita. Kalau tidak yang rugi, hidup ini akan hancur. Oke, ayat terakhir, Kolose 3 ayat 14. Saya suka merenungkan ayat ini. Ayat terakhir, Kolose 3 ayat yang ke-14. Jadi visi dan misi sehebat apa saja, supportnya dari mana? Rumah, dari keluarga kita, dan di tempat tidur. Maka itu setelah saya tahu Ibrani 13 ayat 4, value, ya bukan angka, value, nilai sebuah pernikahan, bukan rumahnya di mana, penghasilannya berapa, tidak. Nilai sebuah pernikahan di tempat tidurnya. Topik apa yang suami istri sering bahas waktu di tempat tidur, itulah keluarga. Suami istri yang mata duitan, ngomongnya duit terus.
jam 1 belum, jam 3 jangan ngomong duit terus. Suami istri yang gak harmonis, percayalah tempat tidurnya sepi. Kenapa? Ayo cepetan. Kenapa suami istri gak harmonis tempat tidurnya sepi? Ya ngomong panjang ribut, ngomong pendek ribut. Gak usah ngomong sudah. Betul tidak? Gak usah ngomong, sepi. Maka itu tempat tidur takhta Yesus. Tahtanya Raja Damai, katakan amin. Itu luar biasa. Nah ini kuncinya. Sudah? 1, 2, 3. Dan di atas semuanya itu saya suka pelan-pelan. Ini loh cara Paulus berbicara itu bagus. Dan di atas semuanya itu. Berarti ada lagi nggak setelah itu? Ada lagi nggak setelah itu? Enggak. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Luar biasa. Bukan uang, bukan kendaraan, bukan deposito, bukan apa saja. Untuk keluarga kita, untuk hidup masa depan bagi anak-anak kita. Di atas semuanya itu pakailah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Itu kata-kata keren. Semalam nggak tahu ada yang ngikutin nggak, kecuali Indra saya nggak tahu. Ada yang ngomong beda antara kasih dengan cinta, betul? Nah, cinta akan berhenti karena cinta itu ada seks. Ketika umur kita sudah sampai harus stop, ya sudah. Lalu tinggal apa? Kasih. Maka itu Paulus menulis di 1 Korintus 13:13. Ada 3 hal yang besar: iman, harap, dan kasih. Tapi yang paling besar adalah kasih. Maka itu rumah tangga kita akan jadi surga di dunia. Kalau rumah tangga kita surga di dunia, berarti Taman Eden ada, anak-anak kita jadi orang-orang hebat. Papa, mama, anak-anak tiap hari keluar rumah karena tanggung jawabnya surga yang dibawa. Betapa indahnya dunia ini kalau kita mengerjakannya. Amin. Jadi jaga tempat tidur kita yang sudah menikah, yang belum menikah, jaga diri. Tuhan memberkati. Maestro akan terus ada sampai Yesus datang hari ini. Yang di rumah juga Tuhan memberkati.